Senyum, kelihatan bahagia sekali. Because we know, karena kita tahu God is good all the time, all the time. God is good, praise the Lord. I would like you to see left and right and give a handshake or fist bump and say, God is good all the time, all the time. God is good. Praise the Lord. Oh, God is good all the time. Okay, we are going to start. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan mempersiapkan hati kita. We are going to prepare our heart. Sebelumnya kita akan berdoa secara pribadi. We are going to quiet our heart and pray to the Lord. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Yesaya 6 ayat 3b. Now, will you stand up and we are going to hear the call to worship taken from Isaiah 6 verse 3b. In this time, I will read it in English. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Dengan tetap berdiri kita akan memuji Tuhan dengan lagu kasih-Nya seperti sungai. Dan kita katakan kasih Tuhan akan mempersatukan kita menjadi satu keluarga besar Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. While we are standing up, we are going to sing, I've got peace like a river. And this love unite us as one big family. And we are going to sing, in Jesus Christ, we are one family. Let's sing this with a joyful heart, dengan sukacita. Di hati
kita berdiri, mari kita menaikkan doa syukur kita. While we are standing up, we are going to lift up our prayer of thanksgiving. Mari kita berdoa, let's pray. Bapa kami yang di surga, dear Heavenly Father, terima kasih Tuhan buat hari ini. Thank you for this new day. Terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu yang maha kudus. Thank you Lord for allowing us to come to your holy presence. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Thank you Lord for your love. Terima kasih untuk kesehatan, pimpinan dan penyertaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Thank you Lord for health, your guidance and protection that you gave upon us during this past week. Kami berdoa kiranya Tuhan mau memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu, Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua guru-guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. We pray, oh Lord, please bless and anoint Pastor Paul, Pastor Steve, and all Sunday school teachers who will tell your living words today. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat menerima dan mengerti firman Tuhan pada hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Help us, O Lord, O Holy Spirit, so we can understand when we receive your word today, because we are ready to listen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus Christ, we lift up our praise and prayers. Amen. Silakan duduk, please be seated. Oke, kita akan mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 55 ayat 23 dalam bahasa Indonesia. And we are going to listen to the message of hope. It is from Psalm 55 verse 22 in English version. And I will read it in English. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Amen. Tuhan memelihara dan melindungi kita karena Ia mengasihi kita. God sustains us. He protects us because He loves us. Sekarang kita dengan tetap duduk while we are sitting down, kita akan memuji Tuhan karena kasih-Nya. We are going to sing a song yang berjudul The Power of Love, and the title is The Power of Love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from your grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see.
Dengan tetap duduk, kita akan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang 14. While we are sitting down, we are going to listen to God's message of forgiveness taken from 1 John 3 verse 14. And he said, we know that we have passed from the death to the life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. We are going to sing to respond this verse, this God's word with the song with the title Doa Mengubah Segala Sesuatu. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan lagu ini. We are going to stand up and sing this song sebagai doa kita as our prayer. Saat keadaan
saat ini dan now kita akan mendengarkan persembahan pujian dengan sebuah lagu yang berjudul When We All Get to Heaven oleh Els Sumarau dan kawan-kawan. And we are going to hear the offering of praise with the title When We All Get to Heaven by Ibu Els Sumarau and friends. Sukacita melihat Ibu Els ya menyanyi terus bersama keluarga. It's a joyful thing to see Tante Els
sing along together with the whole families of God. That's wonderful. Begitu indah, puji Tuhan. Kita akan, saya akan mengundang, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus kita dan mengaku dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Now we are going to come into His presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petition before Him. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang mulia ini untuk masuk ke dalam rumah-Mu dan beribadah kepada-Mu. Thank you Lord for this great honor that you have given us to come into your house and to worship you. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari yang lampau, sehingga sampai hari ini kami tidak kekurangan apapun. Heavenly Father, thank you for your provision upon our lives. To this day we have lacked nothing. Kami juga naikkan syukur kepada-Mu karena tangan-Mu senantiasa menuntun jalan hidup kami. We also are thankful to you because your hands have always guided us. Bapa, kami juga naikkan syukur karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami tatkala kami tengah lemah. We also are thankful to you because you gave us strength in times of weakness. Bapa, biarlah kami terus berjalan bersama-Mu, tidak mengikuti keinginan kami, tapi hanya mengikuti kehendak-Mu. So we pray, Father, may we continue
to follow you. Do what you want us to do, not do what we want to do. Bapa, kami juga berdoa, mengakui bahwa kami semua orang-orang berdosa. We also come to you, Lord, to confess that we're all sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, so please forgive us. Biarlah dengan darah-Mu, darah putra-Mu Yesus, Engkau membasuh kami kembali. We pray, Father, may you wash us clean with the blood of your Son, Jesus. Bapa, kami juga terus berdoa buat Om Arthur. Biarlah tangan Tuhan bersamanya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Dan berilah juga tubuh sehat kekuatan kepada Tante Sim yang merawatnya. Lord, we want to pray for Om Arthur. May you be with him. May you strengthen him. And may you continue to keep Tante Sim healthy and strong so she can provide care for Om Arthur. Kami juga naikkan doa buat Om Gifong. Biar Tuhan bersamanya. Biar Tuhan memberikan kesembuhan kepada tubuhnya. And we also pray for Om Gifong. May you be with him. And may you continue to heal him, Lord. Kami juga berdoa buat Dewi, buat Suzanne. Biar Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit mereka. We pray for Susan and Dewi. May you also heal them, dear Lord. Biar Tuhan juga terus memberikan tubuh yang sehat kepada Mira dan Stephanie. And may you continue to keep Stephanie and Mira healthy. Kami berdoa buat Herwi. Memohon Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kepadanya kekuatan sehingga dia bisa kembali lagi ke sini. We pray for Herwi, Father. May you heal her and may you enable her to come back here again safely. Kami berdoa pula ya Bapa, buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Ci Ina, biar Tuhan bersama mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, terutama kepada Kok Dave, kepada Ling Ling, dan kepada Jacinta yang merawat orang-orang yang mereka kasihi ini. Lord, we lift up Andri, Kopardi, and Ciina into your hands. May you also touch them and heal them and strengthen them. May you provide strength and good health to Kok Dave, Jacinta, and Ling Ling who care for their loved ones. Bapa, kami juga berdoa buat Budi, buat Cik Lina di Indonesia. Biarlah Engkau bersama mereka, memberikan kekuatan dan tubuh yang sehat kepada mereka. We pray, Father, for Budi and Cik Lina in Indonesia. May you also give them good health and strength. Bapa, kami juga berdoa buat Cik Alwan. Biarlah Tuhan terus menguatkan jantungnya supaya dia tetap sehat. We pray for our sister Alwan. May you strengthen her heart, Lord, that she will continue to be healthy. Biarlah Engkau juga bersama dengan Kok Fabian, dengan Sandra dan Esther. Berilah kepada mereka kesehatan. We pray, Father, for our brother Fabian, Sandra, and Esther. May you give them good health and strength. Bapak, kami juga berdoa buat Pepe, keponakan dari Ci Yeni, Eeng, dan Cuncun. Biar Tuhan bersamanya, biar Tuhan sembuhkan Pepe. Lord, we lift up Pepe into your hands, the needs of Cuncun, Enge, and Jenny. May you strengthen her and heal her, Father, that she will be discharged and she can continue, Lord, living and coming to worship you here. Bapak, kami juga terus berdoa buat bekas tetangga kami Norma. Biar Tuhan bersamanya dan biar Tuhan menyembuhkannya. We pray, Father, for Norma, our former neighbor. May you be with her. May you strengthen her and may you heal her. Bapak, kami berdoa buat kami semua yang mempunyai doa-doa pribadi yang tidak dapat kami utarakan. Biar Tuhan dengar. Biar Tuhan berikan sesuai dengan permohonan kami. Lord, we pray for many of us here
who have unspoken prayer requests. Lord, we pray may you hear their prayers. May you grant their wishes. May you make it all happen. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini buat teman kami Yanto Samuel yang tengah sakit. Biar Tuhan jamah sembuhkan Sam. Dan juga biar Tuhan sembuhkan Mace, istrinya yang sedang menjalani perawatan. And Lord, we pray for our brother Samuel Yanto. May you touch him and heal him. Lord, we pray also may you be with May, his wife, who is undergoing treatment now. May you also heal her and strengthen her. Terima kasih. Berbicaralah sekarang kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka kitab 1 Samuel pasal 8. Will you please turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 8. Kita akan membaca mulai dari ayat 10 hingga ayat 22. And we are going to read from verse 10 to verse 22. 1 Samuel pasal 8 ayat 10 hingga 22. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Samuel chapter 8 beginning from verse 10 to verse 22. Saya membaca ayat 8, saudara menanggapi ayat 9 begitu seterusnya. I will read verse 8 and then you will respond by reading verse 9 and so forth. Tepat seperti yang dilakukan dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Verse 12, ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Verse 14, selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Verse 16, budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. 18, pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Verse 20, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Bersama-sama Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kebocoran yang kecil dapat menenggelamkan kapal yang besar. The theme of today's message is a small leak can sink a big ship. Saudara, sewaktu saya masih lebih muda, saya lebih sering dikendalikan oleh kebutuhan untuk memastikan
When I was younger, I was more driven by the need to make sure. Sekarang saya lebih tua, saya menyadari bahwa saya hanya dapat berbuat sejauh itu untuk memastikan segalanya baik-baik saja dan bahwa tidak ada hal yang buruk akan menimpa orang-orang yang saya kasihi. Now I'm older, I realize that I can only do so much to make sure that everything will be okay, that no bad thing will happen to people that I care about. Sekarang saya lebih dapat membiarkan orang membuat keputusan, bahkan keputusan yang saya tahu tidak baik untuk mereka. I'm now more able to let others make decisions, even decisions that I know are not good for them. Saudara, ada 3 alasan mengapa saya sekarang lebih dapat melepaskan dan membiarkan Tuhan berurusan dengan orang secara langsung. There are 3 reasons why I'm now more able to let go and to let God deal with the persons involved directly. Pertama, saudara, sekarang saya lebih dapat percaya kepada Tuhan. Secara spesifik percaya pada kuasa-Nya untuk mengerjakan segala sesuatu, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Firstly, I can now trust in God more, in His power to work things out even in the most difficult situations. Saya telah melihat bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh kegagalan atau kesalahan kita manusia. I've seen how God is never restricted by our mistakes and failures. Kedua, saya menyadari bahwa pada akhirnya kita harus menanggung tanggung jawab atas keputusan yang telah kita buat. Secondly, I realize that at the end of the day, we must bear responsibility for the decision that we have made. Mungkin menyakitkan, tapi penting untuk kita bertumbuh. It may be painful, but it is necessary for us to grow. Terus-menerus menyelamatkan orang akan menghalangi pertumbuhan mereka dan membuat mereka terus kekanak-kanakan. Bailing people out stunts their growth and keeps them childish. Ketiga, saudara, saya melihat bahwa Tuhan memakai kesalahan kita untuk menggenapi rencananya. Thirdly, I have seen how God used mistakes to accomplish His plans. Di tangan Tuhan bukan saja kesalahan menjadi alat pembelajaran yang efektif, tapi di tangan Tuhan kesalahan juga dapat menjadi alat yang Tuhan gunakan untuk menggenapi rencananya. In the hands of God, not only do mistakes become effective teaching tools, but they can also be means that God uses to fulfill His plan. Itu sebab saya sekarang lebih dapat membiarkan, melepaskan. Hence, I can now let go. Nah, saudara, dengan pemikiran ini, marilah kita telaah ayat-ayat yang telah kita baca ini. With that in mind, let us now delve into this passage. Saudara, tua-tua Israel meminta kepada Samuel untuk memberikan seorang raja kepada mereka, bukan lagi seorang hakim. The elders of Israel asked Samuel to give them a king, not another judge to rule over them. Jadi Samuel membawa permohonan mereka kepada Tuhan. So Samuel brings their petition to the Lord God. Samuel ini menyadari tempatnya. Dia hanyalah hamba. He understands his place. He's only a servant. Tuhan adalah majikannya. Dan majikan mereka pula. Jadi bukanlah tugas dan hak dia memutuskan masalah ini. Samuel understands that he's only a servant and that God is his and their master. So it is not in his place to decide on the matter. Di luar dugaan, Tuhan menyuruhnya untuk memberikan seorang raja kepada mereka seperti yang mereka minta. To his surprise, God instructs him to give them a king as requested. Dan Tuhan menyuruh Samuel menjelaskan tuntutan-tuntutan seorang raja. And God also asked Samuel to spell out
what having a king will entail. Nah saudara, sebagaimana telah kita baca, ada banyak hal-hal yang mesti mereka perbuat untuk raja mereka. Tapi mereka tetap kukuh mau mempunyai seorang raja. As we have read, there are a number of things that they must do for their king, but still they insist on having a king. Mereka tidak lagi terbuka untuk bernegosiasi karena mereka telah mengambil keputusan. They're not open to negotiation because they have made up their mind. Mereka tidak datang kepada Tuhan memohon, meminta kehendaknya. They do not come to God asking for His will. Oh, betapa seringnya kita berbuat hal yang sama. How often do we do the same? Kita datang kepada Tuhan memohon kehendaknya, padahal kita sudah mengambil keputusan. We come to God asking for His will, but all along we have made up our mind. Kita sudah tahu apa yang kita inginkan, dan kita tidak terbuka untuk bernegosiasi. We already know what we want, so we're not open to negotiation. Namun, di dalam sanubari terdalam kita sudah tahu sebetulnya apa jawaban Tuhan, yaitu tidak. But deep down, we also know what God's answer will be. It's no. Kita sudah tahu kehendak Tuhan, apa yang tertulis jelas di firman-Nya dan di hati kita. You see, we already know what the will of God is. That is clearly written both in the scripture and in our heart. Pada kenyataannya, kita datang kepada Tuhan formalitas belaka. Bukankah memang kita diharapkan berdoa? The truth is, we come to God for formality. Anyway, we are supposed to pray, right? Nah, apa yang Tuhan perbuat kepada kita? What does God usually do to us? Seperti yang diperbuatnya kepada para tua-tua Israel, Tuhan akan membiarkan kita. Like what He did to the elders of Israel, God will let us have our way. Dia tidak akan menyetop kita, Dia hanya akan mengingatkan kita akan konsekuensi keputusan kita. He will not stop us. He will only remind us of the consequences. Pada akhirnya Tuhan hanya akan berkata, silakan. Tapi mohon perhatikan, manakala Tuhan berkata silakan, sebab silakan tidak selalu berarti Tuhan merestui. In the end, He'll only say, go ahead. But watch it whenever He says, go ahead, because it does not always mean blessing. Jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik. Perhatikanlah apa yang Tuhan katakan setelah Dia berkata silakan. So here's the first lesson we can learn. Pay attention to what God says next after He says go ahead. Apakah Dia berkata silakan aku besertamu, atau silakan aku tidak besertamu? Does He say, go ahead, I am with you, or go ahead, I'm not with you? Saudara, ada dua hal yang Tuhan mau dengar dari kita sewaktu kita berdoa. You see, there are a couple of things that God wants to hear whenever we pray. Pertama, Dia ingin mendengar permohonan kita. First, He wants to hear our request. Dia adalah Bapa kita yang di sorga. Dia peduli, sayang kepada kita anak-anaknya. Jadi Dia ingin mendengar permintaan kita. As our Heavenly Father, He cares for us, His children. So He wants to hear what we ask of Him. Namun sama pentingnya, Tuhan juga ingin mendengar kesiapan kita untuk mendengarkan Dia. Untuk menerima kehendak-Nya. Dan untuk tidak memperoleh apa yang kita inginkan.
However, equally important, God also wants to hear our readiness to listen to Him, to accept His will, and not to have what we want. Alkitab berkata, the Bible tells us, bila kita memohon apapun sesuai dengan kehendaknya, Dia akan mendengarkan kita. If we ask anything according to His will, He hears us. 1 John 5:14. Saudara, ada dua lapisan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah kehendaknya yang bersifat moral, dan yang kedua kehendaknya yang bersifat spesifik. You see, there are two layers of God's will. His moral will and His specific will. Kehendak Tuhan yang bersifat moral dicatat dengan terbuka di firman Tuhan. God's moral will is openly expressed in the Bible. Jadi kalau kita meminta sesuatu bertentangan dengan kehendak Tuhan yang bersifat moral itu, Dia tidak akan mendengarkan kita. So if we ask for something that is against God's moral will, He will not hear us. Dia tidak akan mendengar kita bila kita berdoa mohon berkatnya sewaktu kita merampok atau memperkosa seseorang. He will not hear us if we ask Him to bless us when we rob or rape somebody. Jadi selalu kita harus selaraskan permohonan kita dengan kehendak Tuhan yang bersifat moral. So be sure to align our request with God's moral will. Bila kita sudah tahu bahwa apa yang kita minta berlawanan dengan kehendak Tuhan yang bersifat moral itu, jangan doakan lagi. Dia tidak akan mendengarkannya. If we already know that what we ask is against God's moral will, don't bother to pray. He will not hear us. Nah saudara, tapi ada lagi lapisan kehendak Tuhan yang mesti kita ketahui. Yaitu kehendak Tuhan yang bersifat spesifik. But there is another layer of God's will that we must know of. God's specific will. Saudara, kehendak Tuhan yang bersifat spesifik terkait dengan rencananya. Dan ada dua. Rencana keselamatannya yang bersifat umum dan rencananya yang bersifat pribadi buat kita. God's specific will is tied to His plan. His general plan of salvation and His personal plan for us. Apapun yang kita doakan mesti seturut dengan rencana keselamatan Tuhan yang bersifat umum itu. Whatever it is we pray for must be in accordance with His general plan of salvation. Sekarang kita mengerti mengapa Allah Bapa tidak meluluskan doa Yesus di Getsemani. Now we understand why God the Father did not grant Jesus' prayer in Getsemani. Untuk menggenapi rencana keselamatan Tuhan, Yesus mesti mati. To fulfill God's plan of salvation, Jesus must die. Nah saudara, selain dari keselamatan atau rencana keselamatannya yang bersifat umum, Tuhan juga mempunyai rencananya yang bersifat pribadi buat kita. In addition to His general plan of salvation, God also has a personal plan for us. Sekarang kita tahu mengapa doa-doa Daud untuk dia diselamatkan sewaktu dia dikejar-kejar oleh mertuanya Saul tidak dijawab Tuhan. Now we know why David's prayer for delivery when he was chased by his father-in-law Saul was not answered. Bertahun-tahun Daud harus melarikan diri dari satu hutan ke hutan yang lain, dari satu gurun ke gurun yang lain. For years, David had to be on the run from one forest to another, from one wilderness to another. Tuhan mempunyai rencana yang pribadi buat Daud. Menjadikan dia raja di waktu Tuhan. God had a personal plan for David to make him king in his time. Jadi menyelamatkan Daud bukanlah bagian dari rencana Tuhan saat itu.
So delivery was not part of the plan then. Nah, mungkin sekarang kita bertanya, bila demikian, buat apa berdoa? Perhaps we now say, if that's the case, why bother to pray? Kita berpikir, bukankah Tuhan akan menggenapi kehendak dan rencananya? Baik kita berdoa atau tidak. We reason God will enact His will and His plan anyway, whether we pray or not, won't He? Betul. Namun bila tidak ada guna atau tempatnya untuk berdoa, mengapakah Yesus meminta kita untuk berdoa dan tidak tawar hati? Fair point. But if there was no use or place for prayer, why did Jesus ask us to always pray and not lose heart? Mengapakah Paulus juga meminta kita untuk terus berdoa tidak henti-hentinya? And why did Paul ask us to pray without ceasing? Mengapakah kita berdoa? So why do we pray then? Saudara, dengan meminta kita berdoa, Tuhan mengundang kita untuk menemukan kehendaknya dan rencananya. You see, by asking us to pray, God invites us to discover His will and His plan. Dengan kita membawa permohonan doa kita kepada Tuhan, dan dengan kita melihat Tuhan menjawab doa-doa kita, kita akan menemukan kehendak dan rencana Tuhan. You see, by bringing our petitions to Him and by seeing His answering our prayer, we will discover the will and the plan of God. Singkat kata, doa menjadi saat atau momen penemuan. Prayer then becomes discovery time. Lebih dari 40 tahun yang lalu, saya merasakan panggilan Tuhan untuk kami kembali ke Indonesia. More than 40 years ago, I began to sense God's calling me to return to Indonesia. Jadi saya mulai mendoakan, meminta kehendak dan tuntunan Tuhan. So I started praying for it, asking for God's will and guidance. Apakah saya tahu dengan pasti bahwa inilah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi saya kembali ke Indonesia? Saya tidak tahu. Did I know for sure that it would be God's will and plan for me to go back to Indonesia? No, I did not. Namun melalui berbagai situasi, misalkan Santi bersedia ikut dengan saya pulang ke Indonesia, dan saya diundang untuk mengajar di sebuah seminari. Saya menyimpulkan bahwa ini adalah kehendak dan rencana Tuhan bagi saya pulang kembali ke Indonesia. But through a series of events such as Santi's willingness to follow me and the open invitation to join a seminary, I concluded that it was God's will and plan for me to go back to Indonesia. Jadi tahun 1991 kami pulang. So in 1991 we did. Nah saudara, coba kita majukan ke 35 tahun kemudian saat ini. Banyak hal telah terjadi sejak hari itu. Dan Santi serta saya selalu berterima kasih kepada Tuhan membawa kami pulang ke Indonesia saat itu. Fast forward 35 years later. So many things have happened since that day. And Santi and I could not be more thankful to God for bringing us to Indonesia. Melalui semua itu, kami menemukan kehendak Tuhan demi kehendak Tuhan. Rencana Tuhan demi rencana Tuhan. Through it all, we discovered God's will after God's will and God's plan after God's plan. Apakah Tuhan menyingkapkan semua kehendak dan rencananya kepada kami sebelum kami berangkat ke Indonesia? Sewaktu kami mulai mendoakan hal itu, tidak.
did God reveal all His will and all His plan before we went to Indonesia when we first prayed about it? No. Tuhan memberi kehormatan kepada kami, menemukan kehendaknya dan rencananya, sementara kami terus berjalan dan berdoa. You see, God gave us the honor to discover His will and plan as we went along and prayed along. Jadi kita bisa simpulkan, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap doa yang dijawab menjadi penyingkapan penyataan kehendak dan rencana Tuhan. So every prayer said and every prayer answered becomes a revelation of God's will and plan. Jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. Kita yang berdoa dan taat akan menemukan serta berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Here's then the second lesson we can learn. We who pray and obey will discover and be in God's will and God's plan. Sebaliknya kita yang tidak berdoa atau tidak taat, tidak akan menemukan apalagi berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Conversely, we who do not pray or do not obey will not discover and will not be in God's will and God's plan. Israel berpikir, dengan mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain, ini akan menjadi sesuatu yang baik, namun kenyataannya adalah kebalikannya. Israel thought that having a king like other nations would do them good, but the fact shows otherwise. Benar, pada masa Musa, Yosua, dan hakim-hakim, Israel tetap harus berperang melawan bangsa-bangsa yang tidak menginginkan kehadirannya di sana. It is true during the time of Moses, Joshua, and the judges, Israel must fight the surrounding nations that did not want them there. Tapi mereka bertahan. Mereka tetap tinggal di tanah yang Tuhan janjikan. But they survive. In fact, they stayed put in the land God promised them. 400 tahun setelah Israel menjadi kerajaan, mereka dicabut dari tanah mereka. But 400 years after Israel became a kingdom, they were extracted from their land. Mereka akhirnya dibuang ke tanah orang Assyria dan Babilonia. They ended up exiled in the land of the Assyrians and the Babylonians. Betul, orang Israel juga bertanggung jawab karena mereka membalikan badan, meninggalkan Tuhan, menyembah ilah-ilah lain. Tapi pada umumnya, raja-raja merekalah yang menyesatkan mereka. Yes, the people of Israel bore responsibility for turning their backs on the Lord God and worshiping idols. But for the most part, it is their kings who led them astray. Raja-raja mereka lah yang membawa ilah-ilah dari bangsa-bangsa lain ke Israel. It was their kings who brought these foreign gods to them, to Israel. Gara-gara raja-raja mereka, di bawah pemerintahan raja-raja mereka, Israel harus menderita konsekuensinya. Because of their kings, under the hands of their kings, Israel suffered the consequences. Hidup bukannya menjadi lebih baik, hidup menjadi lebih buruk. Things were not better, things were worse off. Jadi ingat ini saudara-saudara. Berada di luar kehendak Tuhan dan rencana Tuhan tidak pernah baik. To be outside of God's will
and God's plan is never good. Jadi bila kita tahu kita tengah berada di luar kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, buruk-buruklah kembali. So if we know we are outside of God's will and God's plan, return, come back. Melalui Samuel, Tuhan Allah mengingatkan kepada Israel apa yang akan dilakukan oleh raja kepada mereka. Through Samuel, the Lord God reminds Israel of what their future king will do to them. Yaitu apa, saudara? Dia akan mengambil. He will take. Dia akan mengambil anak-anak laki mereka. Dia akan mengambil anak-anak perempuan mereka. He will take their sons. He will take their daughters. Dia akan mengambil yang terbaik dari ladang-ladang mereka. He will take the best of their fields. Dia akan mengambil 1/10 dari gandum mereka. Dia akan mengambil budak-budak laki-laki dan perempuan serta ternak mereka. Dan dia akan menjadikan mereka budak-budaknya. He will take 1/10 of their grain. He will take their male and female servants and their animals, and he will make them to be his servants. Jadi saudara, manakala Tuhan memberi, manusia atau raja manusia akan mengambil. Whereas God gives, their human king will take. Manakala Tuhan menggunakan kuasanya untuk memberkati orang demi kebaikan orang, raja mereka akan menggunakan kuasanya untuk kepentingannya sendiri. Whereas God uses his power to bless them for the good of them, their king will use power to use them for his own good. Dan itulah beda antara manusia dan Tuhan. And that's the difference between man and God. Namun sebagaimana kita lihat, mereka tidak berubah pikiran. As we can see, they do not budge. Alkitab berkata, mereka menolak untuk mendengar suara Samuel. The Bible says, nevertheless the people refused to obey the voice of Samuel. Jadi ini pelajaran ketiga yang bisa kita petik. Here's then the third lesson we can learn. Dosa menyelewengkan, mendistorsi. Kepatuhan menghalau atau menjernihkan. Dosa mendistorsi, mengaburkan, menyelewengkan pemandangan kita. Kepatuhan menjernihkan penglihatan kita. Karena dosa, tua-tua Israel tidak bisa mendengar Tuhan, apalagi melihat kebaikan Tuhan. Because of sin, the elders of Israel cannot hear God, much less see God's goodness. Apapun yang Tuhan katakan, dianggap sebagai usaha Tuhan merampas, mengambil sesuatu yang baik untuk mereka. Whatever God says is interpreted as an attempt to deprive them of that which is good. Mereka tidak lagi percaya pada Tuhan. No more trust in God. Dan itulah yang terjadi di Taman Eden. And that was what happened in the Garden of Eden. Dosa membutakan mata Adam dan Hawa, sehingga mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Sin blinded the eyes of Adam and Eve that they could not see God's goodness. Bukannya melihat jelas kebaikan Tuhan, mereka melihat kejahatan Tuhan. Melarang mereka makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Instead of God's goodness, they saw God's malevolence forbidding them to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Kepatuhan memberikan atau berbuat sebaliknya. Obedience does the opposite. Kepatuhan membuka mata kita
Bukan saja kita melihat kekudusan Allah, kita melihat kebobrokan, keburukan dosa. Makin kita patuh, makin kita melihat jelas. Obedience opens our eyes to see not only the holiness of God, but also the ugliness of sin. The more obedient, the clearer we see. Nah, jadi sekarang kita mengerti mengapa susah berbicara dengan orang yang tengah hidup di dalam ketidakpatuhan kepada Tuhan. Now we know why it's so hard to talk to people who live in disobedience to God. Bukan saja mereka tidak mendengarkan kita, seringkali mereka justru menuduh kita mempunyai hal-hal atau maksud yang buruk. Not only do they not listen, but they also accuse us of malice. Niat baik kita dilihat sebagai niat buruk. Pengorbanan kita tanpa pamrih dilihat sebagai manipulatif lah, tidak murni lah. Dan seringkali nasihat kita yang lembut dilihat sebagai menghakimi mereka. Our goodwill is often seen as ill will by them. Our selfless sacrifice is seen as being manipulative and impure. And often our gentle advice is perceived as being harsh judgment. Dosa mendistorsi apa yang baik dan kudus. Sin distorts good and holy. Saudara, sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Tua-tua Israel berkata, agar raja kami nanti memerintah kami dan berperang untuk kami. The elders of Israel said that our king may judge us and go out before us and fight our battles. Saudara, Tuhanlah yang selama ini berperang untuk mereka. Gara-gara Tuhanlah mereka bisa menempati tanah itu kan. But all along, it's the Lord who has gone out and fought their battles. It's the reason they now can occupy the land. Tapi sekarang mereka menginginkan seorang manusia, bukan Tuhan, untuk berperang bagi mereka. Now they want a man, not God, to fight for them. Saudara, inilah pilihan yang kita harus selalu buat. Kita akan pergi kepada Tuhankah atau kepada manusia? It's a choice we must constantly make. We go to God or to man. Hari ini kita memilih Tuhan berperang buat kita, membela kita, menolong kita. Belum tentu besok kita akan mencari Tuhan untuk membela kita. Today we made a choice for God to defend us. Tomorrow we may not make the same choice. Setiap hari menjadi hari kita harus memilih. Every day becomes a day in which we must make another choice. Saudara, kadang kita ini kuat, kadang lemah. Waktu kita kuat, kita datang meminta Tuhan menolong kita. Waktu kita lemah, kita kalang kabut. Kita meminta orang, kekuatan manusia untuk menolong kita. When we are strong, we go to God and ask Him to help us. But when we are weak, we go to other people to help us. Jangan. Ingat, selama ini siapa yang berperang buat kita? Remember, all this time, who has fought for us? It's God. So go to Him. Perenungan berikut.
Here's the second thought. Saudara, inilah yang dikatakan Tuhan Allah kepada Samuel setelah mendengar permintaan tua-tua Israel. This is what the Lord God says to Samuel upon hearing the elders of Israel's request for a king. Sebagaimana mereka telah perbuat kepadaku, sejak hari itu aku mengeluarkan mereka dari Mesir sampai hari ini, meninggalkanku, menyembah ilah-ilah lain. Inilah yang mereka sekarang perbuat kepadamu. As they have done from the day I brought them out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods, so they are doing to you. Saudara, akar atau dasar tema utama dosa adalah pemberontakan. Kita dapat katakan pemberontakan adalah ibu induk dari semua dosa. The underlying theme of all sins is rebelliousness. We can then say that it is the mother of all sins. 400 tahun telah berlalu sejak masa Musa, tapi Israel tetap berjiwa pemberontak. 400 years have passed in Moses' time, but Israel remains rebellious. Begitu pula kita. So are we. Tidak soal seberapa lama kita telah menjadi orang Kristen. Di bawah dari semua hal-hal baik yang telah kita kembangkan, selalu ada pemberontakan. It doesn't matter how long we have been Christian. Underneath all the good that we have developed is rebelliousness. Secara berkala pemberontakan ini keluar. Tapi bila kita berjalan erat dengan Tuhan, kita masih bisa disadarkan, kemudian mengalahkannya. From time to time, it sprouts up. But if we walk closely with the Lord, we can still catch it and subdue it. Jadi jangan lupa bahwa kita sebetulnya berjiwa pemberontak. So do not ever forget, we are rebellious by nature. Secara periodik, kita ingin lepas dari Tuhan. Kita ingin berbuat apa yang kita inginkan. From time to time, we want to break away from God and do what we want. Saya panggil ini kebocoran. I call it leak. Saudara, ini menjelaskan mengapa ada orang-orang yang kita dengar, kita tahu sebagai orang-orang yang rohani. Kok akhirnya bisa jatuh? Kok bisa berbuat dosa seperti itu? It explains why there are people that we know of or heard of. Godly men and women, living for God, doing things for God, but then they could fall. They could do such a thing. We scratch our head and say, I don't understand that. Now we understand. Because rebelliousness never leaves us. Sifat pemberontak tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam diri setiap kita ada jiwa pemberontak. Inside every one of us, there is this spirit of rebelliousness. Jadi berhati-hatilah. So watch it. Jangan lupa, kebocoran kecil dapat menenggelamkan kapal yang besar. Do not forget, a small leak can sink a big ship. Jadi perbaikilah kebocoran sesegera mungkin. So fix the leak right away. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu
Kami takut ya Tuhan, karena kami menyadari kami pun mempunyai sifat pemberontak itu. Lord, we come to you with fear and trembling because we know, Lord, deep down inside, we still have that rebellious nature. Kami tidak mudah patuh. We don't obey easily. Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu terus bersuara mengingatkan kami. So we pray, Father, may your Holy Spirit speak, never cease to speak to us, to remind us, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. In your holy name we all pray. Amen. Terima kasih. Thank you Pastor Paul. Terima kasih Pastor Paul untuk memberikan firman Tuhan, to bring a message from the Lord. Kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini. We are going to respond to the word of God dengan menyanyikan satu lagu. We are going to sing a song with the title Jalan Hidup Tak Selalu, and we are going to say jalan hidup tak selalu. Kiranya walaupun kesulitan datang, even though the hardship comes, we always remember that we have God and we have Holy Spirit to help us. Let's sing a song, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti kasih Tuhanku. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga, jauhkan takut putus asa walau jalanmu gelap. Jauhkan putus asa walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka berjalan,
pengakuan iman rasuli. While we are standing up, we are going to declare our faith by saying the Apostle Creed together. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dalam mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Please be seated. Sekarang kita akan membawa persembahan syukur kepada Yesus, Tuhan dan Gembala kita yang telah memberkati dan memelihara hidup kita. Now we are going to give the offering of give thanks to Jesus, our Lord and our Shepherd, who has blessed us and provide for all our needs. Sekarang saya minta teman-teman yang bertugas untuk maju, yang bertugas membawakan offering. I will ask our friends to bring the offering. And I will ask Ci Ingat to pray for the offering. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Bapa, untuk kesehatan, kekuatan yang kau berikan kepada kami, terutama untuk firman-Mu Bapa. Biarlah kami dapat terus berpegang pada rencana-rencana-Mu Bapa. Kami dapat terus berdoa agar kami dapat dengan jelas mendengar rencana dan kuasa-Mu Bapa. Karena kami tahu Bapa, rencana-Mu ada yang terbaik bagi kami semua. Biarlah kami dapat mendengar suara Engkau Bapa, karena kami dapat berjalan di dalam jalan. Bapa, pada hari ini bila kami kesempatan untuk memberikan berkat-berkat yang kau berikan kepada kami Bapa, biarlah kiranya berkat-berkat ini dapat kami salurkan sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus dan katakan doa ini. Amin. Thank you. Sementara persembahan diedarkan, kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan persembahan pujian yang berjudul Stand By Me oleh Bapak Peter Chua. While the offering is going around, we are going to hear the offering of praise, and the title is Stand By Me by Peter Chua. Sambil saya menyanyi lagu ini, nanti kalau saudara pulang, tolong buka Mazmur 90 ayat 10. Ada hubungannya dengan lagu ini. Dari kada umur kita berapa, kesusahan pasti datang. Tapi jangan takut, Tuhan beserta kita. Whatever we do. When the storms of life are raging, stand by me. When the storms of life are raging, stand by me. When the world is tossing me like a ship upon the sea, thou who rulest wind and water, stand by me. In the midst of tribulation, stand by me. In the midst of tribulation, stand by me. When the hosts of hell assail and my
my strength began to fail, those who never lose a battle stand by me. In the midst of failed and failures, stand by me. In the midst of failed and failures, stand by me. When I've done the best I can and my friends misunderstand, those who knows all about me, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When my life becomes a burden and I'm nearing chilly Jordan, oh, thou lily of the valley, stand by me. When my life becomes a burden and I'm nearing chilly Jordan, oh, thou lily of the valley, stand by me. You know, as this song said, when I'm growing old and feeble, stand by me. I'm old already and feeble. I'm 84 years old. So, but I'm not afraid because then, God stand with me. Terima kasih Pak Peter. Yeah, thank you Pak Peter. The voice is not it doesn't sound old. It's just always young, the same. Yeah, and very soothing and calm our spirit. Thank you so much. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang sebagai lagu penutup. Tuhan telah memberkati kita hari ini. God bless us today, right? And then after we go home and we are going to pray, Lord, I want to be a blessing for others. Kita akan nyanyikan lagu ini menjadi judulnya Saluran Berkat. And we are going to sing a song. The title is Make Me a Blessing. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri. Itu kirankanlah yang susah, jadikan aku saluran berkat dan memancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Tuhan,
His love, tell of His power, forgive. Others will trust Him faithfully approve, through every moment you live. Make me a blessing, make me a blessing. Out of my life, make Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Make me a blessing to someone today. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus bersama dengan kita. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on, until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Silakan duduk. Please be seated. Sekarang saya akan membacakan beberapa pengumuman. I will direct your attention for some announcement, and I will read it in Indonesia. The English version will be written on the screen. Ya, yang pertama, gereja mengucapkan selamat kepada Pascal dan Stacy Indrabudi, anaknya Pak Roni dan Cynthia Indrabudi, atas kelahiran Leo Blaze Indrabudi, ya, anak dan cucu mereka yang pertama, ya, dan lahir pada hari Kamis yang lalu, tanggal 23 Juli. Selamat ya untuk kedatangan anak cucu dari keluarga Indrabudi. Yang kedua, ada cucu lagi, ya, we have the other grandson. Gereja juga mengucapkan selamat pada Marcia dan Nick Ridaud, Dave and Ine On atas kelahiran, namanya Rowena. Wah, kok sama? Rowena Ineke Ridaud, anak dan cucu mereka yang pertama pada hari Selasa 21 Juli. Congratulations ya untuk grandson cucunya ya, perempuan yang ini Rowena. Ya, sekarang yang ketiga, minggu depan kita ada perjamuan kudus. We are going to have Holy Communion. Dan kita mau mengundang saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan hati dan mendoakan dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut Holy Communion minggu depan. Pengumuman keempat, kita akan ada persekutuan rumah tangga, the Home Fellowship, yang akan diadakan Sabtu mendatang tanggal 8 Agustus jam 11. Akan diadakan secara potluck di rumah keluarga Kusumo dan Fitri Chandra
Ya, alamat tercatat di screen juga di bulletin. Semua jemaat diundang untuk datang. Selalu indah, fellowship yang indah, makanan yang enak, sangat menarik untuk datang ya. Kita bisa menikmati firman Tuhan. Ya, jadi semua jemaat diundang untuk hadir. Dan pengumuman berikutnya, hari ini akan diadakan latihan paduan suara jam 2 di tempat ini. Dan sekarang kita saya mau mengucapkan terima kasih, kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah mengambil pelayanan, bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Ya. Nah, sekarang saya mau mengucapkan welcome, selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Apakah ada yang baru? Oh, ada sebelah sini. Bisa berdiri dan mungkin sebutkan nama. Ya, welcome. Siapa namanya? Berta. Oh, ya, selamat datang. Dan temannya? Eva. Selamat datang Berta dan Eva. Ya, kita ucapkan selamat datang. Nanti ketemu waktu fellowship, kasih handshake and bilang selamat datang ya. Berta dan Eva. Kalau Berta dan Eva belum ada home church, kami sangat mengundang, boleh datang lagi minggu depan ya. Oke, ada lagi selain Eva dan Berta hari ini? Puji Tuhan. Wajah-wajah yang setia ya. Oke, sudah selesai, kita akan berdoa untuk fellowship. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman dan waktu di mana kami boleh memuji Tuhan. Our Father in heaven, thank you so much for your words. And thank you for the time of worship. Thank you, Lord. Kami ingin menikmati hidangan yang sudah disediakan. We are going to enjoy lunch together. Terima kasih untuk makanan dan berkatilah tangan-tangan yang telah menyediakan makanan pada hari ini. Thank you, Lord, for the food and bless all people that prepared the lunch for us today. Tuhan berkati juga setiap pembicaraan yang akan terjadi di antara kami supaya kami boleh terus memuliakan dan menjadi berkat. Tuhan, Lord, bless our conversation among us so we can glorify your name and bless to each other. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Kebaktian selesai, selamat menikmati time of fellowship dan lunch together.